Hai guys, salam baik dari mata hati. Ada banyak hal atau banyak faktor yang menyebabkan seseorang bisa mengalami kebosanan dalam menjalani hidupnya. Apapun yang dikerjakannya terasa tidak ada artinya. Hidupnya terasa hampa. Jangan sampai Anda mengalaminya. Pahami penyebabnya dan dapatkan solusinya, maka hidup Anda akan terasa bahagia. Ikuti mata hati. Manusia yang sedang mengalami kebosanan dalam menjalani hidupnya itu disebabkan karena kondisi jiwanya yang sedang sangat lemah. Paham apa itu jiwa? Jika tidak, Anda boleh flashback kembali kehidupan Anda ke masa lalu. Saat ketika Anda baru dilahirkan ke dunia ini. Saat ketika Anda belum bisa menggunakan pikiran Anda dengan baik. Saat ketika Anda belum bisa berbicara. Saat ketika Anda belum bisa berjalan dan melakukan aktivitas Anda seperti sekarang ini. Saat itu, saat Anda baru berumur 1 atau 2 tahun, Anda tetap hidup. Apa yang membuat Anda hidup? Tentu jiwa Anda. Jika Anda belum paham mengenai jiwa, mulai saat ini Anda boleh belajar untuk mengenal jiwa Anda. Karena itulah kunci Anda bisa bahagia dalam menjalani hidup ini. Nah, otak dan jiwa manusia adalah dua hal yang berbeda. Tetapi kedua-duanya ini tidak akan pernah bisa dipisahkan. Otak atau pikiran manusia tanpa dukungan dari dalam jiwa, itulah yang menyebabkan seseorang mengalami kebosanan dalam hidupnya. Sedangkan jiwa tanpa dukungan dari otak, tanpa dukungan daripada pikiran kita, manusia itu akan menjadi gila. Ingat ya, jiwa tanpa dukungan dari otak, maka manusia itu akan menjadi gila. Itulah sebabnya kenapa orang gila selalu melakukan kegiatan ataupun aktivitas yang hampir sama. Misalnya seseorang yang gila karena uang. Sebelum urat saraf otaknya atau sebelum pikirannya benar-benar rusak, apa yang diprogram pikirannya ke dalam jiwa, itulah yang akan dilakukannya setelah dia gila. Ketika seseorang gila karena uang, maka setelah gila, terakhir sekali sebelum otaknya rusak, pasti otaknya akan memprogram ke dalam jiwanya bagaimana mencari uang. Itulah sebabnya kenapa orang gila selalu berjalan di pinggir jalan, mengumpulkan kertas, mengumpulkan plastik atau apapun yang dikiranya adalah uang atau yang dikiranya bisa membuat dia menjadi kaya. Hubungan antara otak dan jiwa manusia sangatlah penting, harus terkoneksi dengan baik. Jika salah satu saja dari keduanya tidak mendukung yang lain, maka itu akan sangat berbahaya. Jiwa manusia itu butuh sentuhan. Ibarat manusia yang harus diberi makan, maka jiwa kita harus juga diberi makan supaya dia tidak lemah. Makanannya apa? Makanan jiwa kita adalah apa yang ada dalam pikiran kita. Apa yang kita pikirkan, apa yang menjadi impian kita, apa yang menjadi harapan kita, itulah makanan jiwa. Nah, ketika manusia sudah kehilangan harapan, kehilangan sesuatu yang ada dalam pikirannya, saat itulah jiwanya akan merana. Saat itulah jiwanya akan lemah. Itulah penyebab utama yang menyebabkan seseorang bisa mengalami kebosanan dalam hidupnya. Misalkan saat ini kita sedang memiliki sebuah cita-cita atau sebuah keinginan atau sebuah impian. Maka semua itu akan kita pikirkan secara terus-menerus. Kemudian jiwa kita akan merespon itu sebagai sebuah perintah yang harus dituruti. Sehingga jiwa kita akan tersentuh, dia akan merasa diperintah, dia akan merasa bersemangat. Karena itulah makanan jiwa. Mari kita ambil beberapa contoh agar kita lebih mudah memahaminya. Misalnya seorang yang kaya raya, yang sudah memiliki begitu banyak harta yang berlimpah. Di saat harapan atau keinginan atau impian dalam pikirannya sudah hilang. Karena segalanya sudah bisa dia beli, segalanya sudah bisa dia dapatkan. Makan enak, tinggal beli. Tidak ada lagi makanan yang terasa enak baginya. Mau jalan-jalan kemana pun, tinggal pergi saja. Tidak ada lagi yang tidak bisa dijalani. Sehingga keinginan atau harapan atau impiannya akan hilang dari dalam pikiran. Nah, di saat semua yang ada di dunia ini terasa bisa dimilikinya, maka di saat itulah harapan, keinginan,
atau impian dalam pikirannya akan hilang. Itulah yang menyebabkan seorang yang kaya raya bisa mengalami hidup terasa membosankan. Coba bayangkan, jika si orang kaya tadi masih memiliki ambisi untuk bisa lebih kaya lagi. Dia akan memberikan perintah kepada jiwanya melalui pikiran-pikirannya untuk meraih keinginan yang lebih tinggi lagi. Untuk bisa memperoleh harta yang lebih banyak lagi. Tentu hidupnya tidak akan terasa membosankan. Atau misalkan coba bayangkan, ketika si orang kaya tadi tiba-tiba jatuh cinta dengan seorang wanita. Wanita itu akan dipikirkannya setiap hari, siang dan malam. Itu akan diterima jiwa sebagai sebuah makanan. Jiwanya akan kembali bersemangat. Jiwanya akan kembali terpacu menjalani hidup. Karena dia memiliki cinta. Karena dia memiliki sesuatu yang telah menyentuh jiwanya. Tapi ingat ya, ini hanya sebuah contoh saja. Jangan juga nanti seorang suami tiba-tiba kepingin jatuh cinta dengan wanita lain supaya hidup terasa tidak membosankan. Lalu seorang istri kepengen punya berondong baru supaya terasa hidupnya tidak membosankan. Itu salah, itu jelas-jelas salah. Ini hanya sebuah contoh saja bagaimana jiwa itu akan terasa lapar. Bagaimana jiwa itu akan merana. Bagaimana jiwa itu akan haus ataupun tersiksa jika dia tidak diberi sentuhan. Kita harus paham bahwasanya ketika kita merasa hidup kita terasa membosankan, itu artinya kita sudah tidak memiliki cinta. Kita sudah tidak memiliki impian, sudah tidak memiliki harapan. Rasa cinta kita kepada pasangan kita, kepada istri, kepada suami, atau kepada anak-anak kita telah hilang. Itu adalah sebuah bukti bahwasanya jiwa kita sedang lemah. Di saat kita telah kehilangan cinta kepada pasangan atau orang yang dulunya kita sayangi, saat itu kita telah mengalami kehampaan jiwa. Ini akan berakibat fatal kalau kita tidak segera menanganinya. Perceraian dalam rumah tangga bisa saja terjadi. Ketika Anda mengalami kekosongan jiwa, maka saat itu adalah saat-saat yang paling rawan di hidup Anda. Anda bisa salah melangkah. Anda bisa melakukan satu hal yang akan membuat Anda menyesal seumur hidup. Karena itu, usahakanlah untuk tetap mengisi jiwa Anda dengan cinta dan kasih kepada pasangan Anda. Jangan sampai biarkan orang lain yang mengisi cinta di dalam hati pasangan Anda. Jangan sekalipun Anda membiarkan istri atau suami Anda mengalami kehampaan jiwa. Karena ketika jiwa manusia sedang kosong, itu akan sangat gampang diisi. Sangat gampang diisi. Seorang istri yang kurang perhatian dari pasangannya, kurang perhatian dari suaminya. Suaminya sibuk dalam pekerjaan, sibuk dalam bisnis, sibuk dalam aktivitas pergaulan, apapun itu di luar sana. Istrinya akan mengalami kekosongan jiwa. Saat jiwanya kosong, maka itu akan sangat mudah diisi. Ada banyak orang di sekitarnya yang akan mengisi jiwanya. Syukur-syukur kalau istri kita mau bermain ke rumah tetangga. Bermain dengan teman-teman ceweknya, ngerumpi atau apapun yang bisa mengisi jiwanya. Bagaimana jika seandainya dia mencari teman di media sosial yang awalnya adalah hanya teman-teman chatting yang bisa mengisi jiwanya, kemudian itu akan berubah menjadi sebuah cinta. Keluarga Anda bisa berantakan. Atau misalkan seorang suami yang ketika di rumah tidak mendapatkan perhatian dari istrinya. Istrinya cuek saja terhadap suaminya. Suaminya mengalami kekosongan jiwa. Di saat kekosongan jiwa dialami oleh seorang suami, di tempat kerja dia akan mencari sesuatu yang bisa mengisi jiwanya. Banyak wanita di sekitarnya yang bisa mengisi jiwanya. Itu akan membuat dia cepat jatuh cinta dengan wanita. Karena itu suami istri, usahakanlah untuk selalu berbagi. Usahakanlah untuk selalu bertegur sapa. Secara langsung atau melalui alat komunikasi misalnya HP. Tanyakan kabarnya. Tanyakan kabar suaminya, tanyakan keadaan istrinya. Percayalah, sesibuk-sibuknya suami atau sesibuk-sibuknya istri, jika dia mendapat panggilan atau pesan dari orang yang disayanginya, itu akan tersentuh dalam hatinya. Janganlah seorang suami melakukan panggilan kepada istrinya atau mengirimkan pesan kepada istrinya hanya untuk menanyakan sesuatu.
Begitu juga istri, jangan juga istri mengirim pesan kepada suami atau melakukan panggilan kepada suaminya hanya untuk menanyakan sesuatu. Kirimkan kata-kata indah yang bisa membangkitkan gairah dan semangat hidupnya. Itu akan jauh lebih baik. Karena itu tetaplah berusaha untuk saling berbagi, saling memberikan perhatian antara suami dan istri. Jangan sampai hilang komunikasi. Setiap hari, setiap saat Anda harus luangkan waktu untuk berdua. Untuk menumbuhkan rasa cinta. Untuk mengisi jiwa itu supaya jiwa itu tidak sempat kosong. Jadi sedikit ngelantur pembahasan kita. Kita kembali kepada pembahasan yang awal. Tadi adalah sebuah contoh seorang yang kaya raya yang mengalami kebosanan hidup. Sekarang seorang yang miskin. Misalkan saja ini seorang petani atau seorang karyawan yang setiap hari bekerja. Setiap hari banting tulang hanya untuk mendapatkan sesuap nasi. Mencari nafkah hanya bisa habis untuk memenuhi kebutuhan hari itu. Harapan dalam pikirannya, harapan dalam otaknya hilang. Dia tidak lagi ada keinginan. Di tempat kerja misalnya seorang karyawan sudah tidak memiliki harapan untuk bisa naik. Sudah tidak memiliki harapan untuk bisa dipromosikan. Seorang petani yang setiap hari banting tulang merasa capek. Tidak lagi memiliki harapan untuk bisa meningkatkan hasil panennya. Melakukan kegiatan atau aktivitas yang itu saja setiap hari. Tanpa ada harapan untuk bisa hidup lebih baik. Itu akan membuat jiwanya akan hampa. Jiwanya akan kosong. Sehingga hidupnya terasa akan membosankan. Nah, lalu bagaimana cara mengatasi semua ini? Bagaimana caranya agar hidup kita kembali menjadi bersemangat? Bagaimana caranya agar hidup kita terasa berwarna, terasa indah? Caranya sangat gampang. Yang pertama, luangkan waktu Anda untuk menyendiri. Carilah sebuah tempat yang Anda bisa menikmati, Anda bisa bersama dengan jiwa Anda. Di dalam kamar, atau di suatu tempat yang indah di luar sana yang tidak ada orang lain bisa melihat Anda. Duduklah bersila. Pejamkan mata Anda. Tariklah napas dalam-dalam. Awalnya dalam-dalam. Lama-kelamaan aturlah napas itu senormal mungkin. Senormal mungkin. Rasakanlah ada sesuatu di dalam dada Anda. Itulah jiwa Anda. Rasakanlah bahwasanya dia sedang butuh sentuhan. Satukanlah jiwa Anda dengan alam semesta. Berbicaralah dengannya. Tanyakan apa keinginannya. Lalu kemudian biarkan dia terbang. Biarkan jiwa Anda berkelana. Biarkan jiwa Anda pergi kemana-mana. Ikuti saja. Itu adalah salah satu cara yang paling mudah Anda memberikan makan jiwa Anda. Jika Anda melakukannya beberapa kali saja, saya yakin semangat hidup Anda akan kembali dan hidup Anda tidak akan membosankan lagi. Kemudian setelah itu ada banyak hal yang bisa Anda lakukan untuk memberi makan jiwa Anda. Salah satunya berolahragalah. Di saat Anda berolahraga, maka jiwa Anda akan ikut bersemangat. Kemudian, pergilah bertamasya. Sendiri atau bersama keluarga, isilah jiwa Anda dengan hal-hal yang positif. Isilah jiwa Anda dengan hal-hal yang baik. Luangkan waktu jiwa Anda untuk refresh. Luangkan waktu jiwa Anda mencari jati dirinya, mencari keinginannya. Dan yang terakhir, agar Anda tidak merasa bahwa hidup ini sangat membosankan, maka penuhilah jiwa Anda dengan impian. Penuhi jiwa Anda dengan harapan. Penuhi jiwa Anda dengan cinta. Maka saya yakin Anda akan bersemangat menjalani hidup ini. Ikuti terus Mata Hati.